Hai guys, balik lagi nih ketemu sama Mimin. Kali ini Mimin membawain alur cerita dari film yang berjudul Trinity. Film ini sendiri menceritakan tentang 3 pria bersaudara di mana mereka ini mempunyai fantasi yang sangat liar dalam hal anak-anak. Hayo, kalian pasti penasaran banget dong gimana ceritanya. Jadi tonton terus video yang sampai selesai ya. Kita diperhatikan oleh 3 pria bersaudara, di mana para pria itu bernama Kaminbo, Min Do-yoon, dan Yeon-yeol. Terlihat mereka yang sedang menonton televisi. Sepertinya mereka ini sedang menonton sebuah film layar biru. Awas, ntar kepengin loh. Di situ terlihat Min Do-yoon yang sedang memperagakan tentang anak-anak yang baik dan benar, sembari memasukkan jarinya ke ayam bakar yang tidak berdosa itu. Yeon-yeol pun bertanya kepada Min Do-yoon bagaimanakah rasanya enak-enak, sambil dia yang menciumi bantal yang sedang dipeluknya itu. Wah, kayaknya sambil berhayal nih. Sedangkan Min Do-yoon yang sudah pro dalam bidang anak-anak itu pun memberikan sebuah tips dan trik kepada dua saudaranya tersebut agar pandai dalam beranak-anak. Ceritanya ada yang lagi bagi-bagi ilmu nih. Karena mereka yang haus akan dunia peranakan-anakan, akhirnya mereka bertiga ini membayangkan masing-masing wanita idamannya. Lagi asik-asiknya berhalu, tiba-tiba di belakang mereka muncul seorang wanita cantik, di mana wanita ini bernama Yeon-yeol. Yeon-yeol sendiri adalah pacar dari Kamingwo. Mereka pun dibuat kaget dan salah tingkah karena kedatangan Yeon-yeol yang tiba-tiba itu. Lalu Yeon-yeol pun bertanya kenapa kalian bersikap seperti itu, dan dia pun memarahi mereka bertiga. Kamingwo yang merupakan pacarnya pun merasa malu dan tidak bisa berbuat apa-apa selain meminta maaf kepadanya. Dia juga menyuruh Min Do-yoon dan Yeon-yeol untuk meminta maaf kepada kekasihnya itu. Akan tetapi di saat meminta maaf, mata mereka berdua ini memandangi Yeon-yeol yang menggunakan pakaian sangat seksi itu. Ya, dasar cowok kalau udah lihat yang bagus-bagus pasti gitu tuh. Merasa risih karena tingkah dari Min Do-yoon dan Yeon-yeol pun, akhirnya Yeon-yeol memilih untuk pergi. Nah loh, ada yang marah kan? Setelah Yeon-yeol pergi, terlihat Kamingwo menangis karena ditinggal oleh kekasihnya itu. Min Do-yoon pun mencoba menenangkan Kamingwo agar tidak menangis dan menyesali semua perbuatannya. Namun itu semua sia-sia, karena Kamingwo selalu saja menangis. Ya, baru gitu aja udah nangis, apalagi kalau benar-benar ditinggalin ya. Ketika Min Do-yoon sedang berusaha menenangkan Kamingwo, si Yeon-yeol pun terlihat mengambil HP dan menunjukkan sesuatu. Entah apa yang ditunjukkannya, tapi yang jelas bisa membuat Kamingwo berhenti menangis. Malahan dia sangat semangat melihat sesuatu yang ada di HP itu. Mereka bertiga pun berebut untuk melihat isi HP dari Yeon-yeol. Dududu, isi apaan sih? Jadi penasaran deh. Dan ternyata si Yeon-yeol ini menunjukkan sebuah tempat pijat plus-plus. Pantesan lihat yang gituan sih. Melihat hal itu pun mereka bertiga ingin pergi ke sana. Scene berganti pada siang harinya, terlihat mereka bertiga yang sedang berada di suatu tempat, di mana tempat itu adalah sebuah panti pijat plus-plus yang Yeon-yeol tunjukkan. Mereka pun sangat bersemangat untuk memasukinya. Setelah mereka masuk, terlihat mereka bertiga menemui seorang pria yang merupakan pemilik dari tempat itu. Pria itu sendiri bernama Jung-in. Dan kedatangan mereka ini ingin merasakan enaknya dipijat dan pelayanan yang lainnya di tempat pijat plus-plus itu. Mereka bertiga pun langsung memilih tipe wanita yang diinginkan masing-masing. Dengan senang hati, Jung-in pun menuruti permintaan mereka. Dan setelah semuanya selesai, mereka pun pulang. Di malam harinya, terlihat mereka bertiga yang sedang bersama lagi sambil menyantap ayam bakar dan membicarakan soal anak-anak. Dasar otak bulca, pasti topik pembicaraannya itu-itu aja deh. Hayo, jangan-jangan kayak kalian nih kalau lagi pada ngumpul. Dan karena sudah larut malam, mereka pun tidur. Keesokan harinya, terlihat mereka bertiga keluar dari rumah. Akan tetapi, kali ini mereka tidak pergi bersamaan, melainkan pergi masing-masing. Mungkin lagi nggak mau bagi-bagi kali ya, jadi sendiri-sendiri dulu deh. Scene berganti di mana terlihat Kamingwo yang berada di tempat pijat plus-plus dan sedang menunggu seseorang. Tak lama kemudian, datanglah seorang wanita cantik dan seksi yang menghampirinya.
Wanita ini bernama Sai Bom I, di mana Sai Bom I ini merupakan karyawan di tempat itu. Sai Bom I pun mengucap salam kepada Kamingwo dan dilanjut dengan ngobrol-ngobrol. Ya, mungkin biar lebih akrab kali ya. Di saat ngobrol-ngobrol, Sai Bom I ini menunjukkan bahwa ada sebuah kamera di situ. Dia juga menjelaskan bahwa kamera itu untuk merekam adegan mereka nantinya yang akan dipublikasikan di salah satu media sosial. Wah, bakal ada yang jadi artis nih. Namun, Kamingwo terlihat merasa keberatan kalau apa yang mereka akan lakukan itu direkam. Akhirnya, Kamingwo pun berniat untuk membatalkan keinginannya dan terlihat ia ingin pergi dari tempat itu. Akan tetapi, dia dicegah oleh Sai Bom I yang menyuruhnya agar tidak pergi. Tak lama setelah itu, terlihat Kamingwo yang sudah terbaring pasrah dan memakai kacamata hitam. Kayak di pantai aja nih pakai kacamata hitam. Dan Sai Bom I pun mulai mengerepek-ngerepek Kamingwo sambil menjelaskan di depan kamera bagaimana caranya untuk melakukan sesuatu enak-enak yang benar. Setelah sedikit penjelasan, akhirnya terjadilah enak-enak di situ. Selesai enak-enak, Kamingwo ini bukannya senang, malahan menangisi perbuatannya itu. Kok nangis sih? Kan udah dikasih yang enak. Dan terlihat malah Sai Bom I lah yang memberikan uang kepada Kamingwo. Wah, asik tuh, udah dapet yang enak, dapet uangnya juga lagi. Scene berganti di mana terlihat Mindyun yang sedang berada di toko peralatan untuk warga usia plus-plus. Dia pun mengambil sesuatu di salah satu rak yang ada di situ. Tapi tak lama kemudian ada suara wanita di mana wanita itu sedang membahas sesuatu di dalam kardus dan menghampiri Mindyun untuk minta bantuan. Namun karena wanita ini mukanya terhalang oleh kardus, jadi Mindyun tidak tahu siapa wanita itu. Setelah kardus yang menutupinya ditaruh di bawah, ternyata wanita ini adalah Yeonjol. Yeonjol juga ikut kaget kalau ternyata pria itu adalah Mindyun. Mindyun pun bertanya kepadanya, kenapa kamu berada di sini? Lalu Yeonjol pun menjelaskan kalau dia merupakan pemilik dari toko tersebut. Setelah ngobrol-ngobrol, terlihat Yeonjol yang sedang memegang sebuah kamera. Tujuannya ini adalah ingin memfoto barang dagangannya untuk dipromosikan. Ya, karena memang sedang tidak ada model dan mumpung ada Mindyun di situ, Yeonjol pun menyuruh Mindyun untuk jadi modelnya. Awalnya Mindyun sedikit menolak dan merasa keberatan untuk itu. Akan tetapi karena itu permintaan dari seorang wanita cantik dan juga tidak ada model lagi, akhirnya Mindyun pun mau untuk menolong Yeonjol. Kemudian terlihat Mindyun yang sudah memakai pakaian yang akan dipromosikannya. Dia terlihat sangat malu karena pakaian yang digunakannya mempunyai model seperti itu. Yeonjol pun langsung menghampiri Mindyun untuk segera difoto. Akan tetapi Mindyun malah marah kepada Yeonjol karena model pakaiannya itu. Yeonjol pun terus-terusan membujuk Mindyun agar tetap mau difoto. Dan akhirnya karena bujukan-bujukan itu, Mindyun pun menuruti permintaan dari Yeonjol. Di saat mereka berdua sedang foto-foto, tiba-tiba si Jung-in datang dan tersenyum melihat mereka berdua. Namun entah karena faktor apa, si Jung-in ini malah berfantasi tentang anak-anak bersama Yeonjol. Entah apa yang dilakukan oleh Jung-in, yang pasti terlihat Yeonjol yang sudah tidak sadar. Sementara Jung-in yang sudah tidak sabar untuk mencicipi seragam milik Yeonjol pun langsung menggrepennya. Dan tak lama kemudian terjadilah anak-anak di situ. Di saat Jung-in yang sudah tersadar, terlihat dia menyentuh-nyentuh Yeonjol dengan sesuatu. Karena hal itu membuat Mindyun tidak terima dengan perlakuannya. Lalu Mindyun pun memberikan sebuah bagong mentah kepada Jung-in hingga dia pingsan. Scene berganti di mana terlihat Yeonjol yang berada di sebelah kamar dengan seorang wanita. Wah, mainnya udah ke kamar aja nih. Di situ mereka berdua pun saling berkenalan dan sambil ngobrol-ngobrol. Yeonjol juga menunjukkan pakaian yang ia gunakan, di mana pakaian itu bergambarkan animasi wanita idamannya. Dan dia ingin meminta wanita tersebut untuk berpakaian layaknya animasi idamannya itu. Tak lama kemudian, terlihat wanita itu sudah berganti baju sama seperti tokoh animasi kesukaan dari Yeonjol. Dia pun berfoto-foto dengan wanita itu. Namun tanpa sengaja wanita itu malah menyentuh buyung-buyung dari Yeonjol.
Si Yonjol ini malah kesenangan nih guys. Yang akhirnya mereka malah semakin menjadi-jadi. Ya, karena sudah terbawa suasana yang sangat syahdu, akhirnya terjadilah anak-anak di situ. Scene kembali berganti di mana terlihat para pria itu yang sedang berkumpul. Di situ mereka sedang membicarakan pengalamannya masing-masing dengan para wanita idamannya. Akan tetapi bukannya senang, malahan mereka terlihat menyesali perbuatannya itu. Di sela-sela obrolan mereka, Min Do-yoon dan Yeonjol mendapatkan telepon dari wanitanya masing-masing. Yang ternyata wanita-wanita itu mengajak untuk bertemu lagi. Kalau kayak gini sih kayaknya nggak jadi nyesel nih. Beberapa saat kemudian terlihat Min Do-yoon dan Yeonjol yang sedang asik ngobrol sambil minum-minum. Di situ Yeonjol pun memberikan sesuatu kepada Min Do-yoon. Wah, apaan tuh ya? Dan karena sudah mabuk berat, tanpa Yeonjol sadari, dia langsung saja menyasar Min Do-yoon. Min Do-yoon yang tidak mau menyanyiakan kesempatan emas ini pun merespon baik tindakan dari Yeonjol. Dan akhirnya terjadilah anak-anak di situ. Di sisi lain terlihat Yeonjol yang juga menemui wanita idamannya itu, dan tentunya masih di tempat yang sama, yaitu di kamar yang dipenuhi foto-foto animasi. Tiba-tiba wanita ini langsung membuka pakaiannya dan menunjukkan badannya yang sudah diikat oleh tali. Karena hal itu membuat hasrat Yeonjol menjadi semakin naik dan tidak bisa terbendungkan lagi. Yang akhirnya terjadilah anak-anak di situ. Di akhir film terlihat Kang Min-woo yang sendirian bertemu dengan Sebom I di pinggir jalan. Sepertinya pertemuan ini membuat mereka berdua sangat gembira. Cie, kayaknya ada yang mau saling melepas rindu nih. Mereka pun saling bersalaman dan sedikit ngobrol-ngobrol. Setelah itu kita langsung diperlihatkan oleh mereka yang sedang senam kasur bersama. Dan film pun selesai.